mendengar cerita Ibu Diana sudah mengalami kematian 3 kali secara medis sebenarnya kan, karena jantungnya tuh udah flat lah istilahnya. Tapi ya Tuhan masih menghidupkan lagi. Yang kedua juga sudah flat, Tuhan hidupkan lagi. Ketiga juga sudah flat, Tuhan hidupkan lagi. Dan apa yang terjadi ketika flat? Apakah ada pengalaman apa gitu? Karena kan nggak mungkin Tuhan kasih kesempatan hidup lagi tanpa ada pesan. Nah, kira-kira pesan apa atau pengalaman apalah? Pertama, pengalaman apa yang dialami ketika flat? Baik, Bu Mega. Pak Taufik Iskak dan Ibu Diana Iskak ini mengalami pengalaman yang sangat luar biasa. Bagaimana Ibu Diana itu meninggal 3 kali, mereka adalah dokter gigi, flat jadi yang meninggal 3 kali, tapi hidup lagi. Mungkin Pak Taufik dengan singkat menceritakan sebagai dokter gigi itu 3 kali istrinya meninggal. Bagaimana Pak? Nanti Ibu Diana akan menceritakan ketika meninggal ada pesan dari Tuhan. Luar biasa ya. Jadi itu terjadi kapan dan bagaimana? Ya secara singkat aja lah. Karena biasa Pak Taufik menerangkan secara ilmiah, kita kadang-kadang nggak ngerti gitu kan. Jadi yang bahasa awam aja Pak. Betul. Jadi tahun berapa, gimana kejadian meninggal pertama, meninggal kedua, meninggal ketiganya gitu. Silahkan Pak Taufik. Waktu itu tanggal 21 Desember tahun 2017. Diana ini bos gitu, manajer dari salah satu dental office, dia yang punya. Kemudian mereka pergi ke pesta. Pak Taufik kerja di situ atau sendiri? Sendiri. Oh, 24 jam terus-terusan berdua. Kirain kerja di kantor lain-lain ya. Punya sendiri-sendiri. Wah, mantap. Jadi dia ada pesta Natal, karena itu kan tanggal 21 Desember. Kemudian pulang dari pesta Natal, keesokan hari masih tetap mau kerja gitu, karena pada waktu itu hari Kamis, sedangkan hari Jumat harus kerja, sehingga dia pulang cepat. Terus dia bilang dia juga nggak minum alkohol atau gimana gitu. Kemudian kira-kira jam 9, jam 10 gitu minum susu hangat. Terus dia tidur. Dan saya nonton TV sampai kira-kira saya ingat waktu itu kira-kira sampai jam 1 malam. Kemudian saya tidur. Nah kira-kira jam 2.56. Kenapa saya tahu? Kalau dokter memang teliti banget ya. Kalau kita mah nggak tahu tuh 256 gitu ya. Karena saya itu selalu kalau ada sesuatu terjadi itu saya selalu lihat jam. Ada earthquake itu saya lihat jam. Ada apa saya lihat jam. Nah itu 256 saya lihat kok istri saya kok kayaknya itu gelisah dan juga kayaknya itu seperti tidak bisa bernapas. Kemudian saya bangunkan gitu. Saya bilang jangan bercanda ya. Gitu. Soalnya dia kadang-kadang suka bercanda juga, pura-pura mati gitu. Sekali ini benar-benar gitu. Terus saya lihat kok saya tabok-tabok gitu, tetap dia nggak bangun. Saya pikir ini serius ini. Kemudian kan kita kalau dokter gigi kita dilatih untuk melakukan CPR, cardiopulmonary resuscitation, untuk menghidupkan orang atau mempertahankan suplai oksigen ke otak selama pada waktu kita menunggu sampai tenaga medis bantuan datang. Apa diperiksa nadinya atau gimana? Saya periksa nadinya tidak ada denyut. Udah nggak ada denyut. Ya. Terus dia ini kalian aja gitu pokoknya gitu, mati aja gitu. Kemudian terus saya melakukan itu. Setelah saya melakukan saya itu 15 kali. Kemudian saya lakukan mouth to mouth breathing.
Tapi dia tidak. Kan kalau di film kan biasanya itu setelah lagu CPR begitu, orang kan bangun. Tapi ini nggak di film gini, kenyataannya benar-benar mati. Kemudian saya prosedurnya itu selalu di sini kalau dalam keadaan darurat kita call 911. Karena sistem 911 itu kalau kita call 911 itu ada 3 instansi, polisi, medis dan pemadam kebakaran akan datang, selalu begitu. Nah, kira-kira 6 menit kemudian, jam 3 lebih 2 menit, setelah pintu depan saya buka, yang pertama datang adalah pemadam kebakaran. Karena pemadam kebakaran itu kebetulan tidak begitu jauh dari tempat kita tinggal di sini. Hanya dalam waktu 6 menit mereka sudah sampai di sini, dan setiap fire engine itu harus ada 1 paramedik. Sehingga dia masuk pertama kali dan membantu saya, dia melakukan CPR, kemudian saya melakukan mouth-to-mouth breathing. Kemudian beberapa menit kemudian baru sheriff datang, kemudian beberapa menit kemudian baru paramedik datang karena itu rumah jadi sakit masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Belum. Memang tujuan daripada CPR itu bukan menghidupkan, tapi mensuplai oksigen ke otak dan ke organ-organ lain sampai bantuan datang. Karena setelah bantuan datang pakai oksigen, pakai apa. Tapi pada waktu itu kita menggunakan oksigen yang sisa di dalam tubuh seseorang untuk mensuplai oksigen ke organ terutama otak. Kemudian setelah paramedik datang, paramedik mulai pasang kabel-kabel di istri saya. Nah, yang ini yang saya nggak suka gitu. Polisi langsung interogasi saya gitu. Jadi saya bilang saya mau lihat istri saya. Enggak, dia bilang ya. Terus dia periksa semua di dekat tempat tidur situ ada obat atau tidak gitu. Sementara kira-kira ada 10-12 orang di dalam kamar. Setelah dipasang mereka melanjutkan dengan CPR. Kemudian dia tidak mencurigai saya lagi. Setelah itu tetap nggak bangun. Di film bangun, kalau di movie bangun, di sini tidak bangun. Kemudian di shock, 1 kali shock nggak bangun, saya takut juga gitu. 2 kali gitu ya. Iya, dia bilang clear biasanya gitu kan, kalau di film-film itu clear. Saya nggak bangun juga, tapi setelah 3 kali nggak bangun, tapi saya lihat di grafik di dalam iPad-nya itu denyut jantung sudah normal. Jadi sebelumnya tuh flat, meninggal. Jadi, andai kata waktu di pompa itu kelihatan cuman erratic gitu, nggak beraturan nggak kayak gitu, erratic, kadang-kadang naik turun. Sebentar dia tergolek gitu aja gitu. Semua t-shirt ya tidur tuh udah dirobek semua, udah dipasangin segala. Kemudian setelah itu mulutnya disedotin dengan ada lendir-lendir gimana gitu. Setelah itu langsung dibawa ke ambulans dan dibawa ke rumah sakit. Nah, itu kesimpulan Pak Taufik. Ibu Diana meninggal dari mana waktu itu? Jadi begini, kalau tidak ada pulse lagi, itu secara medis itu sebetulnya itu meninggal gitu. Dan juga di rumah sakit dinyatakan begitu. Jadi pertama kali dinyatakan di rumah sakit sebagai sudden death cardiac arrest. Jadi mati yang seketika karena jantung berhenti gitu. Out of nowhere. Istri saya ini pergi ke gym itu paling sedikit 3 kali seminggu. Jadi hidupnya sehat lah sebenarnya. Paling sehat sekali. Makannya nggak sengawur saya gitu. Makannya makan teratur yang baik gitu. Nah, tapi saya lihat kemudian hari baru saya pikir bahwa ini miracle dari Tuhan. Coba bayangin, jam 1 malam saya tidur, jam 2.56 pada waktu itu tentu orang sangat tidur yang dalam sekali. Tapi saya bisa terbangun. Artinya Tuhan membangun. Malaikat Tuhan membangunkan saya. Nah, setelah itu dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya pergi ke counter untuk paperwork. Kemudian Diana dibawa kemana saya nggak tahu gitu. Setelah selesai paperwork, saya pergi ke ruangan sana, ketemu dengan dokter. Miracle kedua terjadi. Bahwa di dalam waktu jam 3, jam 4 pagi, kenapa ada 2 orang kardiologis, spesialis jantung? Karena pada waktu itu mereka melakukan surgery darurat, sehingga
Setelah selesai surgery, mereka pergi ke unit gawat darurat untuk melihat gitu. Jadi terus dia bilang heart attack, katanya, serangan jantung. Jadi Ibu Diana kan secara medis serangan jantung. Serangan jantung. Jadi, katanya. Karena diperiksa sudden death, serangan jantung. Iya, itu karena biasanya itu keadaan begitu tuh karena serangan jantung. Ya, okay. Kemudian setelah itu dia bilang kita mesti angiografi, kita mesti cek pembuluh darah mana yang pecah di jantung. Terus masuk ke ruangan operasi. Kenapa kok 15 menit kemudian spesialis jantungnya keluar? Saya pikir apa mati di dalam kali gitu. Ternyata dia bilang rule out heart attack. Ini something else. Jadi maksudnya itu bukan heart attack. Di satu pihak saya happy, tapi di lain pihak, tapi dia tetap mati gitu, tetap di situ. Jadi semua dia hidupnya itu karena alat support. Setelah itu saya bilang gimana, sudah stabil? Dokter bilang it's hard to say that it's stabil, katanya itu karena keadaannya belum stabil. Kita cuman semua ini dia bisa bertahan karena alat support. Kemudian setelah itu dimasukkan ke kamar, tetap di ICCU, Intensive Care Cardiac Unit. Jadi intensive care untuk jantung. Kemudian dimasukin di sana dengan alat-alat, pokoknya muka ini segala itu udah kayak kabel-kabel, selang-selang udah kayak spaghetti gitu. Tapi saya nggak berani moto karena istri saya kalau di foto kayak gitu dia bisa marah kalau dia hidup gitu. Iya, padahal saya nanya kalau ada foto ketika selang-selang itu kan bagus gitu kan. Nyeremkan aja. Iya. Terus udah begitu saya teringat cuma satu. Saya call teman yang bisa menghubungi Romo Kanis. Saya bilang, saya minta supaya Diana dapat sakramen perminyakan. Karena saya pernah dengar dari Romo Adri, dia bilang, sakramen perminyakan itu sangat penting kalau seorang mati, supaya orang itu grace worthy, supaya orang itu mempunyai kelayaan untuk menghadap Tuhan. Jadi saya pikirin begitu. Di samping kita lihat dokter-dokter udah berusaha, tapi saya juga berpikir kayak gitu. Kemudian kira-kira jam 9 pagi, dia dalam keadaan begitu, terus Romo Kanis datang memberikan sakramen perminyakan. Setelah itu kira-kira jam berapa gitu, banyak teman-teman sudah datang semua gitu ke hospital ngelihat mau ngunjungin, tapi nggak bisa masuk ke dalam ruangan karena itu ICCU, supaya jangan, pada waktu itu Desember musim flu juga gitu, jadi orang takut untuk kena flu. Kemudian tiba-tiba setelah jam berapa gitu, tapi Tuhan baik pada saya, ada pengumuman Cold Blue Room 50. Saya itu nggak ingat kalau room Diana itu room 50. Cold Blue itu artinya itu flatline, pasien itu mati. Jadi dia tadi kan udah di shock, dia tuh hidup lagi, hidup tapi tidak pernah sadar, tetap tiduran terus gitu, masih tetap dalam koma. Nah ini cold blue, kemudian di shock lagi, dibantuin, akhirnya hidup lagi tanpa saya tahu. Kebetulan waktu itu asisten saya masuk ke dalam, dia ketemu seseorang yang pasien saya yang bekerja biasanya itu untuk kalau terjadi operasi jantung, orang ini memindahkan fungsi jantung ke mesinnya dia, dokter bekerja untuk jantung, dia mensuplai darah dan kehidupan pada orang yang pasien yang bersangkutan. Kenapa pasien ini ada di situ? Padahal dia ini bukan kerjanya di rumah sakit itu, di rumah sakit yang lain. Jadi yang saya lihat mujizatnya, ketika itu ada yang dokter spesial bedah jantung kok jam 4 pagi itu ada. Itu kan luar biasa kan. Yeah. Dan yang kedua ini ada orang di situ. Yeah. Jadi meninggal yang pertama ketika yang mana di tuh? Rumah. Di rumah meninggal pertama. Terus meninggal kedua baru ada di situ di rumah sakit. Ketika dibilang cold blue itu, cold yang blue. Ruangan 50 itu bahwa sudah
meninggal ya. Artinya itu kalau di film-film sudah dibilang flatline. Biasanya kan jantung itu ini yang udah. Ini tuh flatline. Gitu. Jadi maksudnya kalau cold blue itu semua tenaga-tenaga yang bekerja untuk itu harus sudah ada di situ. Nah, kemudian setelah itu baru saya dipanggil sama dokter, dibilangin bahwa jantungnya failed. Gagal jantung lah. Ya, kalau gagal jantung berarti otomatis paru-paru tidak bisa mensuplai oksigen ke jantung, sehingga cairan segala gitu tuh kumpul di paru-paru. Paru-parunya juga collapse. Kalau paru-paru collapse, bisa ginjal juga collapse. Yang paling ditakutkan adalah kalau kurang suplai darah ke otak, sehingga dokter mempunyai inisiatif untuk menurunkan temperatur daripada darah. Pada waktu itu kan kalau nggak salah biasanya tuh kita tuh kira-kira di 100, ini diturunkan sampai 93 untuk supaya preserve sel-sel otak. Supaya karena kalau umpamanya dia hidup lagi, kalau sel otaknya sudah mati, nggak ada gunanya. Itu artinya dia akan vegetable. Oke, sesudah itu kira-kira jam 3, jam 4 sore, cold blue sekali lagi. Jadi yang cold blue kedua tuh berapa lama kurang lebih? Kira-kira tengah hari gitu. Kemudian pada sore hari cold blue sekali lagi. Setelah dihidupkan cold blue sekali lagi. Nah, pada waktu itu baru dokter datang lagi pada saya. Dia bilang kita baru revive daripada istrinya. Untung saya nggak tahu. Tuhan tahu kalau saya itu nggak sanggup mungkin menerima mendengar berita cold blue dari istri saya, sehingga Tuhan menulihkan saya pada waktu itu. Terus habis itu setelah balik lagi baru saya ketemu lagi sama dokter. Dia bilang parunya sudah gagal, jantungnya cuman berfungsi kira-kira 20%. Dia bilang keadaan begini paling lama dia bisa bertahan 24 jam. Sehingga dia bilang, saya akan memasang suatu alat. Kemudian pasien saya yang ada di situ, dia bilang, do it dokter, do it, let her do it. Karena saya mesti sign paper juga. Karena segala sesuatu prosedur saya mesti taken, bahwa saya memberikan setuju gitu. Terus dia bilang itu, don't you mind, dia bilang, itu berkeberatan nggak kalau saya membantu juga, katanya gitu. Karena dokter ini katanya kalau dia nggak yakin, dia bilang itu dia nggak mau, gitu. Nah, tapi sebelum itu pasien ini bilang, istri saya waktu cold blue yang kedua di rumah sakit, kan kalau di shock itu aturan Amerika tuh 3 kali di let it go, biarkan mati. Di Australia 4 kali let it go. Jadi sekalipun sudah flat gitu ya, atau cold blue artinya udah meninggal, dicoba di shock gitu ya. Amerika itu cuma boleh 3 kali. Karena apa? Efeknya itu berat pada otak, pada organ-organ lain gitu. Itu bukan sesuatu yang itu sudah desperate. Jadi waktu flat yang kedua itu kata dokter sudah gagal jantung, gagal paru-paru, sudah gagal ginjal ya. Itu karena udah flat gitu. Tapi dokter tetap berusaha untuk di shock ya. Pasien saya yang ada di situ dia bilang gitu. Saya bilang, berapa kali di shock katanya gitu. Double digit dokter katanya gitu. Belasan kali artinya gitu. Yang biasanya itu tidak mereka lakukan. Cuma 3 kali udah dibiarin aja ya. Resiko kerusakan otak, kerusakan organ-organ lain gitu. Karena perawatan itu tuh sebetulnya shock itu tuh sudah orang yang sudah desperate gitu, yang udah nggak punya harapan. Meninggal sebenarnya itu apa yang dialami di alam roh lah sebenarnya. Ya, baik. Saya akan sharekan apa yang saya alami. Waktu itu saya seperti bisa melihat semua roh-roh jahat yang ada di ruangan itu.
Itu di ICU. Itu di ICU. Di ICU. Ya. Jadi segala macam bentuk, segala ribuan, saking banyaknya saya sebut ribuan gitu. Terus terang saya takut. Takut itu apa gitu ya. Terus semua pada datang gitu. Terus tapi saya heran gitu, kok berhenti, kok nggak bisa. Kenapa kok itu bentuk yang aneh-aneh, yang serem-serem itu kok nggak bisa lebih mendekat lagi, sampai jarak tertentu berhenti. Saya pandang-pandang, oh ternyata ada seperti dinding kaca yang menahan mereka sampai ke saya gitu. Jadi rada tenang ya, hati saya rada tenang. Tapi saya bertanya, kenapa kok bisa ada dinding kaca gitu. Pertama, kenapa kok kaca? Kenapa kalau tembok, kalau kita dilindungin gitu kan tembok, tapi kenapa kok kaca gitu? Suara itu ada suara berbicara, aku mau engkau lihat itu semuanya yang terjadi. Makanya itu kaca, supaya kamu bisa lihat. Dan kenapa, saya tanya lagi, kenapa ada itu tembok yang melindungi saya? Suara itu bilang lagi, itu semua doa dari saudara-saudara, dari teman-temanmu, dari misa, dari semua romo-romo, semuanya orang yang berdoa untuk kamu waktu kamu saat ini sedang berdoa untuk kamu. Jadi setelah itu saya liatin lagi, oh terima kasih, jadi saya roh jahat ini nggak bisa datang ke saya bilang. Terus setelah itu saya hilang lagi. Terus saya tiba ada di dalam air. Aneh kan, ada di dalam air, tapi kok nggak terganggu pernapasannya, jadi kayak ikan aja gitu. Jadi bisa bernapas bebas, tapi di dalam air. Ya nggak kedinginan, nggak susah bernapas, tapi semuanya air. Terus saya lihat ke atas, kok ada cahaya di atas ya. Jadi saya pengen tahu ada apa di atas itu. Jadi saya berenang ke atas. Terus saya muncul kayak di satu tempat yang air yang luas banget. Saya nggak tahu apakah itu telaga atau sungai tapi sangat nyaman di situ ya. Suasananya sangat nyaman. Oh, saya sambil lihat-lihat kiri kanan, apa ada yang saya kenalin tempat ini. Tiba-tiba saya lihat ada perahu lewat gitu, dari jauh datang gitu. Terus saya lihat lagi ada siapa di dalam perahu. Perahunya sederhana sekali, bukan seperti kapal pesiar atau apa, itu enggak, tapi sederhana sekali. Terus di dalamnya ada beberapa orang, bukan cuma satu orang, tapi pandangan saya tuh tertuju pada hanya satu yang di tengah, bukan di depan, bukan di belakang, tapi di tengah. Dia pakai jubah warna putih di dalamnya, terus warna coklat di luarnya. Saya berusaha sekali lihat siapa ini ya, seolah-olah hati saya kayak kenal gitu, tapi jadinya makanya saya pengen lihat siapa gitu, tapi nggak bisa lihat wajahnya. Sampai saya buka mata saya gitu rasanya, tapi saya nggak bisa lihat. Akhirnya sampai mendekat, itu perahu mendekat, saya cuma bisa lihat orang yang pakai jubah coklat itu, di dalamnya putih, ulur tangan pegang tangan saya. Pada saat dia itu tangan pegang tangan saya,
even sebelum ditarik dari air, saya merasa satu perasaan kasih yang luar biasa. Saya nggak bisa menjelaskan, bukan seperti saya mencintai suami saya atau apa, tapi seluruh tempat itu dipenuhi oleh kasih itu sendiri. Sangat luar biasa sampai saya menangis karena saya merasa sangat dicintai. Itu dia, merasa sangat dicintai yang tidak pernah saya alami. Waktu disentuh. Nah, setelah itu saya ditarik. Terus saya kayaknya hilang, saya nggak tahu di mana. Tapi saya bertanya. Setelah itu saya bertanya dan terus dijawab. Setiap pertanyaan saya dijawab. Kenapa saya tidak bisa melihat engkau? Karena because you are not holy. You have to be holy because I am holy. Pada waktunya nanti saya akan menguduskan engkau. Pada waktu itu engkau bisa lihat aku face to face, but not now. Saya tanya juga, kenapa dari pertama saya tanya terus, kenapa ada dinding? Itu dinding itu sebetulnya karena dari doa itu malaikat Allah berkemah di sekitar orang yang takut akan Dia dan meluputkan dia, meluputkan saya dari kuasa-kuasa jahat. Itu malaikat Allah yang membentuk dinding kaca itu, malaikat Allah sendiri. Dan itu karena doa-doa sahabat-sahabat saya. Jadi doa itu besar sekali kuasanya. Apakah itu untuk sahabat kita yang sakit atau arwah, yang terutama arwah yang sudah tidak bisa mendoakan untuk dirinya sendiri, itu dari kita itu akan ada ditunjukin itu seperti lorong jalan itu. Pada waktu kaca itu saya lupa tadi ya, itu dinding kaca itu kayak lorong panjang gitu, semuanya itu dari kaca. Jadi saya harus lewat situ, tapi aman. Lewat situ aman karena ada dinding itu. Nah itu dia, kita itu akan aman lewat seperti janji Tuhan di mana ya, Mazmur 23 ya. Mazmur 23 yang saya lupa ingat ya. Sekalipun aku berjalan ya, itu dia kekelaman, iya, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Itu dia. Saya tidak merasa takut lagi sama sekali, biarpun bisa melihat itu, rasa takut itu nggak ada lagi karena saya percaya itu saya dilindungi. Jadi itu kuasa doa luar biasa ya. Itu benar-benar seperti kita membuat mendinding kacakan ya. Orang yang kita doakan. Betul, daripada serangan-serangan kuasa jahat. Kuasa jahat itu nggak berhenti berusaha mengambil kita, nggak pernah berhenti. Makanya doanya itu juga nggak boleh berhenti kita berdoa, karena itu terus akan membentuk terus. Nah, sangat penting ternyata doa itu ya. Benar Bu Michael. Saya setelah itu saya tadi lupa ya. Jadi saya suka lupa udah umur 70 lebih. Masih hidup aja begini udah luar biasa. Udah kejadian hampir 4 tahun yang lalu. Jadi setelah itu kembali tadi ke saya bertanya ya, kenapa di dalam air gitu ya. Karena Tuhan masih mau menguduskan ya. Iya. Tadi dibilang karena kamu
masih perlu dikuduskan. Betul. Karena Allah adalah kudus. Kudus, ya. Jadi karena itulah dari dalam air gitu ya. Betul. Apabila ada di Yesaya itu yang apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Saya nggak hanyut, nggak tenggelam di dalam literally sungai waktu saya ada di situ. Apapun karena saya bertanya kenapa di dalam air. Terus di 2 Samuel 22 ayat 17 itu ternyata ada. Saya tuh heran kenapa kok saya di dalam air, ternyata ada di Alkitab semua. Jadi Alkitab itu benar, nggak bohong. Amin. Benar-benar terjadi, benar-benar ada. Ya, karena ternyata apa yang saya alami itu semua tertulis di Alkitab. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Persis banget. Jadi itu luar biasa banget. Jadi Tuhan, mana saya tahu ada ayat itu? Nggak pernah tahu. Tapi Tuhan memberi penjelasan. Karena kamu bertanya kenapa di air, kenapa mesti dikuduskan di air supaya kamu bisa menjadi kudus, kayak dicuci gitu ya. Iya, seperti dibersihkan lagi gitu. So jadi dari situ tadi saya sampai mana ceritanya? Oh, itu yang jubah ya. Jubah ada di dalamnya putih, di luarnya coklat. Iya. Terus di situ sebetulnya saya nggak bertanya, tapi dengan sendirinya seperti dijelaskan. Saya bertanya mengenai dinding, saya bertanya mengenai air. Terus penjelasannya itu berlanjut terus. Kenapa aku pakai jubah putih? Nah, kira-kira siapa tuh yang pakai jubah putih dan coklat? Saya tahu benar dari dalam hati saya itu Yesus sendiri yang menolong saya. Makanya saya ingin lihat mukanya, tapi memang belum waktunya. Ya saya terima belum waktunya. Ya, karena masih harus kuduskan. Masih adalah yang harus di. Iya, saya masih berdosa, penanya dosa. Ya, jadi di situ mengenai pengudusan itu sebetulnya memang juga ditulis di Yeremia kalau nggak salah ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi kalau waktu kita lahir udah dikuduskan, kita mesti jaga, mungkin gitu maksudnya. Maksud jubah putih itu supaya kita tetap kudus terus. Tapi saya tetap nggak mengerti, masa hidup kudus itu gimana? Seperti santo-santa, jadi berdoa terus, nggak boleh bikin apa-apa lagi. Nah, di situ saya mendapat pengertian. Ternyata kok seperti, setelah saya sadar, kok seperti Pope Francis yang pernah bilang bahwa hidup kudus itu, kamu harus hidup kudus itu bukan berarti 24 jam kamu berdoa di biara, tapi apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan. Itu hidup kudus. Jadi kalau segala sesuatu kamu lakukan untuk Tuhan, kamu tidak akan pernah marah, kecewa, sakit hati karena nggak dihargai. Orang melakukannya buat Tuhan kok, bukan buat suami saya. Apakah masak ataukah buang sampah, atau pengertian saya begitu yang dijelaskan. Jadi kita lakukan hal-hal sederhana sehari, bahkan terhadap keluarga, tetapi dengan pemikiran bahwa saya lakukannya itu buat Tuhan. Bukan untuk manusia, tapi bukan untuk Tuhan. Manusia. Jadi bukan seperti hidup membiara,
saja ya. Ya, bukan membiara saja, tapi orang biasa pun, istri atau pekerjaannya apapun bisa hidup kudus. Itu yang dimaksud Yesus dengan hidup kudus untuk orang awam, barangkali begitu ya. Itu yang tadi lambangnya jubah putih. Lambang jubah putih. Jadi lambangnya air kita dibersihkan, kemudian lambang jubah putih hidup kudus, kemudian selanjutnya. Terus dia bilang jubah coklat ini brown itu kerendahan hati. Jadi number 1 holy, number 2 humble. Itu mengenai kerendahan hati itu memang benar-benar itu juga maksudnya kenapa kalau setelah itu saya sadarnya kenapa saya diberi itu. Kenapa saya diberitahu mengenai kekudusan? Kenapa saya harus humble? Saya pikir itu semua buat saya, gitu ya. Saya kurang kudus, saya kurang humble. Kalau saya lebih humble, saya nggak mudah sakit hati juga, nggak mudah marah. Ya biarin orang nggak menghargai, nggak apa-apa. Seperti Mother Teresa ngomong, ya tetap aja berbuat baik, nggak dihargai, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sombong, mana mau nggak dihargai ya berhenti nggak mau ngerjain lagi. Mungkin maksudnya begitu ya. Jadi semua tuh saya selalu pikir itu buat saya, tapi karena saya kurang humble, hidup saya kurang humble. Nah, jadi 2, saya harus lebih holy, saya harus lebih humble. Yang ketiga, waktu Tuhan tarik tangan itu, tarik saya dari air, lihat bagaimana saya menolong engkau. Jadi engkau pun harus menolong yang lain. Jadi help others. Saya ulang lagi, holy, humble, help others. Seperti saya menolong engkau, engkau menolong yang lain. Sekarang kalau saya ditanya, saya ngerti kenapa saya harus ngalamin ini dari beginning. Saya look back again. Saya tengok ke belakang. Waktu itu saya lagi pimpin pujian. Lagu yang saya pilih itu lagu Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Sampai sekarang saya masih nangis kalau nyanyi itu, karena setelah itu saya mengalami peristiwa itu. Karena saya tahu waktu saya pimpin pujian itu, saya sungguh-sungguh mau menjadi roti, menjadi anggur untuk Tuhan. Maka hati-hati kalau janji sama Tuhan, ya harus benar-benar. Karena waktu itu terus terjadi, nggak lama, mungkin beberapa hari setelah saya pimpin pujian dengan lagu itu, saya janji Tuhan. Jadi saya selalu merasa bahwa kejadian itu bukan malapetaka. Buat saya bukan malapetaka. Itu satu berkat buat saya, karena Tuhan menjawab permintaan saya. Itu berapa banyak orang yang pernah mengalami berjumpa dengan Yesus. Saya merasa sangat diberkati, saya merasa sangat I am the favor of God. Kalau Tuhan nggak pilih saya, nggak mungkin saya bisa mengalami itu. Kalau Tuhan nggak pilih saya,
Nggak mungkin dari sehat walafiat saya bisa mati 3 kali, saya sehat lagi, kembali seperti semula, seperti tidak apapun pernah terjadi pada tubuh saya. Jantung saya bagus, normal, paru-paru saya bagus, ginjal saya bagus. Jadi ini kehendak Tuhan. Ini saya boleh mengalami ini as the grace of God. Saya merasa I have a favor of God untuk mengalami ini. Semua saya nggak menyesali. Sampaikan suami saya juga tidak pernah marah kepada Tuhan. Dan saya berjanji waktu saya bangun, saya berjanji saya tidak akan bekerja sebagai dokter gigi lagi. Saya hanya akan melayani Tuhan, melayani sesama saya. Sebisa-bisa saya sebagai manusia, saya pasti akan pernah, ya nggak bisa perfect. Saya bukan perfect, tapi saya akan berusaha untuk itu. Jadi sekarang saya sudah tidak bekerja sebagai dokter gigi lagi, tapi saya sangat happy. Tuhan yang mencukupi segalanya, dan saya 100% selalu saya bilang yes untuk pekerjaan Tuhan. Jadi pesan Tuhan yang harus saya sampaikan melalui kejadian yang menimpa saya itu sebetulnya ada 4. Doa kita, kuasa doa, jangan pernah putus. Pray without ceasing, jangan pernah berhenti berdoa. 2, baju putih, holy, humble, help others. Itu saja yang Tuhan pesankan, yang sekarang terus saya berusaha untuk berikan. Bahkan kemanapun saya pergi, for some reason saya selalu bertemu dengan orang-orang yang mau dengar cerita itu. Apa bekas pasien atau di tempat saya berolahraga, saya selalu menceritakan mengenai kebaikan Tuhan itu. Ya, makin banyak orang tahu bahwa itulah yang harus kita persiapkan di dalam hidup kita yang sementara di dunia ini. Pada dasarnya Tuhan hanya menunjukkan bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat. Amin. Dan segala sesuatu tiada mustahil. Amin. 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 Malam hari dia tidur, mati, saya terbangun. Banyak ada orang-orang pagi-pagi tahu-tahu istrinya sudah meninggal, suaminya sudah meninggal. Ada. Kedua, kenapa di rumah sakit ada spesialis jantung. Jarang-jarang tengah malam unit gawat darurat itu hanya jadi dokter. Yang pertama meninggal kan diperiksa nadinya udah meninggal ya. Akhirnya baru panggil 911. Dan juga kenapa 911 itu datangnya hanya 6 menit, kurang dari 10 menit, tidak jadi kerusakan. Jadi memang Tuhan sudah berencana melakukan ini tapi tidak membuatkan kerusakan. Kemudian yang ketiga, kita bisa mendapatkan rumah sakit yang terbaik di pantai barat Amerika sini, sehingga dia bisa mendapat penanganan yang baik. Terus miracle yang lain lagi, bahwa seharusnya mesti ganti jantung, tapi diperbaiki sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak punya rencana, tidak mungkin itu bisa terjadi. That's another miracle. Padahal waktu itu katanya dokter kesimpulan gagal jantung, gagal ginjal, gagal paru-paru. Harusnya tanda tanya besar. Harusnya ganti apa ya? Ada donor jantung ya harusnya. Donor jantung dengan syarat kalau otaknya masih baik. Kalau otaknya udah rusak, nggak akan dikasih. Secara medis mah rusak harusnya ya. Udah gagal tiga-tiganya. Ya. Kurang ada suplai darah ke otak. Tapi Tuhan masih gitu. Tapi yang paling penting, Tuhan bekerja untuk dengan saya. Kalau saya tidak pernah marah kepada Tuhan. Itu luar biasa sih. Kadang orang kan suka, kenapa Tuhan marah sama Tuhan? Kebanyakan orang bilang, istri saya ini, tapi memang istri saya ini memang lebih banyak melayani Tuhan daripada saya gitu.
Saya cuma orang di belakang, supirnya gitu, main musik, ikut nyanyi begitu. Baik sekali. Ya. Itu pelayanan juga. Ya. Tapi kenapa bisa terjadi seperti begini? Orang bertanya-tanya juga gitu. Kenapa? Satu hal, saya tidak pernah marah pada Tuhan. Itu saja sudah satu tanda bahwa Tuhan bekerja ini untuk purpose yang lebih besar lagi gitu. Begitu aja saya yang bisa lakukan, bisa jawab gitu. Walaupun sampai sekarang saya itu masih tetap khawatir terus dan saya trauma. Jadi kalau dia diem malam-malam nggak ngorok, itu saya mesti bangunin gitu. Ya. Supaya saya tahu gitu. Ya. Nah, jadi yang penting miracle itu memang ada. Seperti Forrest Gump bilang, miracle happen every day. My mother said, miracle happen every day. It is true. Mujizat terjadi setiap hari, itu adalah kenyataan. Luar biasa. Yang masih sampai sekarang sudah dijelaskan oleh Diana bahwa purpose-nya itu bahwa dia akan melakukan pekerjaan Tuhan terus-terusan. Tapi mungkin bagi saya ada yang lain lagi mungkin untuk membantu dia melakukan tugasnya gitu. Waktu sadar apa bisa langsung bangun atau gimana? Nah, itu waktu sadar itu saya itu jengkel gitu. Kok suami saya kok biarin saya diikat-ikat kayak gini, tangan diikat, kaki diikat gitu. Di mana saya ini? Ini ada orang jahat, bikin jahat sama saya, tapi kok dibolehin terjadi. Jadi jengkel gitu waktu bangun. Ternyata Nggak bisa langsung jalan dong ya. Habis berapa 7 minggu tergeletak. wah, nggak bisa, duduk aja nggak bisa. Jadi nelen air aja juga nggak bisa, mesti dilatih gitu ya. Karena semuanya seperti nggak bekerja lagi, duduk juga jatuh lagi. Jadi mesti duduk di namanya cardiac chair. Itu dilatih untuk duduk dulu pelan-pelan, 1 menit, 2 menit, 3 menit, makin lama. Udah gitu belajar berdiri, pokoknya seperti kayak dari bayi lagi gitu. Belajar berdiri, jatuh lagi, akhirnya setapak. Akhirnya ya puji Tuhan bisa berjalan lagi. Berapa lama sejak sadar akhirnya bisa berjalan lagi? Berapa lama? Bisa jalan sedikit itu 3 minggu. Setelah sadar ya? Tapi itu masih beberapa langkah gitu. Nah setelah itu berobat jalan, physical therapy 3 bulan lagi. Baru bisa berjalan. Baru bisa berjalan, keseimbangan apa segala dilatih lagi. Karena saya biasa jalan pakai itu sepatunya hak saya itu tinggi banget gitu. Waktu ditanya goalnya apa, ya saya mau pakai sepatu saya lagi. Ternyata setelah waktunya tiba, memang benar sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya semuanya balik normal lagi. Jantung saya, paru-paru, ginjal, saya bisa jalan seperti nggak pernah terjadi apa-apa. Itu luar biasa. Sama sekali zero, tidak pernah ada kerusakan atau dicek lagi semuanya, seperti tidak pernah terjadi kerusakan. Luar biasa. Sehingga sekarang ini kan kalau saya selalu saya bangunin gitu tiap malam kalau dia lagi diam gitu, pesannya sama saya cuma satu: kalau episode ini terjadi lagi, jangan coba-coba menghidupkan saya kembali. Iya, karena saya tuh nggak bisa ngomong dengan kata-kata. Enak banget, enak sekali waktu di sana itu. Jadi seperti yang saya tadi udah pernah bilang itu, bagaimana merasakan kasih Tuhan itu ke seluruh badan, ke seluruh
ruangan apa, pokoknya saya nggak bisa menjelasin, tapi enaknya setengah mati. Jadi saya tidak akan mau dibangunkan lagi, saya mau tinggal di situ. Begitu saya bangun, sakit semua waktu saya sadar. Tapi waktu di situ, aduh luar biasa bahagianya gitu. Jadi mungkin pesan Tuhan juga kalau itu, jangan takut kemana kita pergi kalau kita sudah meninggal, karena kita pergi ke tempat yang luar biasa enaknya. Jadi itu saja juga sudah membuat saya menjawab pertanyaan saya yang dulunya memang saya takut. Kalau melihat orang mati takut, tapi sekarang saya bilang sama suami saya, jangan dihidupin lagi, biarin saya tinggal di sana bersama Yesus. Puji Tuhan. Jadi kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, tidak mungkin ini bisa terjadi. Puji Tuhan. Begitu. Jadi segala pujian dan segala hormat, kemuliaan hanyalah bagi Yesus Kristus Tuhan yang tidak berubah, tetap sama kasih kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Yesus hidup. Yesus bukan hanya Allah sejarah, Allah teologi, Allah filsafat, tapi Yesus adalah Allah yang bangkit dan hidup berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Kita melihat 3 kali meninggal, dibangkitkan, dan ada pesan daripada Tuhan. Dan di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita juga percaya kalau roh kita meninggalkan tubuh yang fana ini, alias meninggal, kita pasti bersama dengan Yesus akan bangkit kembali dan hidup di dalam kehidupan yang kekal di rumah Bapa di sorga, dan dalam perjamuan yang abadi bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Pak Taufik Iskat, Ibu Dena Iskat, untuk kesaksian yang luar biasa. Luar biasa, bahwa seperti Pak Taufik bilang tadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.